warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngaji Sore bersama STIQ Miftahul Huda. Gimana kabarnya kalian semuanya? Sehat ya pastinya ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmison Haji. Saya yang akan menjadi host dan pembawa acara di sore hari ini. Di sebelah saya sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Saifi Halwani. Kebetulan juga beliau sama-sama dari semester 8 begitu. Nah, gimana Mas Saifi kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Mas Hilmi. Alhamdulillah. Mas Hilmi gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat juga Mas Saifi. Gimana puasa lancar ya? Alhamdulillah sekarang lancar. Alhamdulillah. Gitu. Gimana kemarin puasa hari pertama? Ya, karena hari pertama gitu mungkin banyak cobaan. Tapi ya alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar Mas Hilmi. Alhamdulillah lancar ya. Iya. Oke teman-teman, materi pada sore hari ini adalah tips menggapai Lailatul Qadar di akhir Ramadan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, apa sih yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu, Kak Sefi? Malam Lailatul Qadar itu Mas Hilmi dan rekan-rekan semua, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang paling mulia Mas Hilmi. Yang mana malam itu hanya terjadi pada bulan Ramadan saja. Satu malam di bulan Ramadan saja. Yang mana malam itu tidak bisa dipastikan tanggalnya berapa, kapannya nggak ada yang tahu Mas Hilmi. Nah, diterangkan di dalam Al-Quran juga dalam surat Al-Qadar yang berbunyi Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang artinya sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Berarti Al-Quran turun itu pada malam Lailatul Qadar, sedangkan malam Lailatul Qadar itu tanggalnya tepatnya nggak ada yang tahu Mas Hilmi. Nah, itu yang menjadi kemuliaan dari beberapa kemuliaan malam Lailatul Qadar itu Mas Hilmi. Nah, kemudian Allah juga berfirman yang bunyinya seperti ini Mas Hilmi. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah wa inna kunna mundzirin. Nah, beliau Buya Hamka menerangkan, menjelaskan ayat tersebut di dalam tafsir Al-Azhar. Maksud daripada lafal lailatin mubarakah itu adalah mengerucut Mas Hilmi. Ya, dikesimpulan bahwasanya lailatul mubarakah itu adalah malam Lailatul Qadar Mas Hilmi. Karena malam turunnya Al-Quran itu pasti penuh keberkahannya Mas Hilmi. Gitu. Seperti itu ya. Iya, Jadi seperti itu teman-teman yang sudah dijelaskan oleh Mas Saifi bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam keberkahan yang ada hanya di bulan Ramadan saja. Seperti itu ya. Oke, itu sudah dijelaskan. Nanti kita bisa melanjutkan materi pada sore hari ini, yaitu tentang tips menggapai Lailatul Qadar di akhir Ramadan. 5 tips menggapai Lailatul Qadar di akhir Ramadan. Apa sih 5 tips menggapai Lailatul Qadar di akhir Ramadan itu, Mas Evi? Tips yang pertama Mas Hilmi dan rekan semua, yang pertama itu meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Yang pertama meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Kepada Allah, gitu. Bagaimana sih caranya kita meningkatkan ibadah? Caranya kita yaitu lebih mengkhususkan penghambaan kita kepada Allah. Yang tadinya kita itu ketika ibadah kepada Allah selalu memikirkan si dia. Oh ya, ya si dia. Kan tetapi di malam tersebut kita coba hilangkan dia di dalam ibadah kita. Biasanya kita wiridan gitu ya, membaca la ilaha illallah gitu, kita lihat depan terbayang wajahnya dia. Tetapi kalau malam Lailatul Qadar itu kita tingkatkan, hilangkan dia terlebih dahulu, baru kita bisa meningkatkan cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang dimaksud mungkin agak kayak khusyuk gitu ya. Gitu. Jadi tidak teringat si dia, tidak teringat utang piutang begitu ya. Fokus kita meningkatkan. Itu nggak boleh. Ya, seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang pertama. Yang kedua? Yang kedua yaitu kita beriktikaf, berdiam diri di masjid. Itu diriwayatkan bahwasanya Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di akhir Ramadan, 10 hari akhir Ramadan, beliau itu selalu beriktikaf, berdiam diri di masjid. Dengan bertujuan apa? Bertujuan mendapatkan keberkahannya malam Lailatul Qadar. Itu karena apa? Tadi diterangkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kita dikurskan, disimpulkan berapa tahun Mas Hilmi? 1000 bulan, 83-4 bulan Mas Hilmi. Nah, sekarang Mas Hilmi umurnya berapa sekarang? 22 tahun. 22 ke 83, masih jauh ya Mas Hilmi.
Ketika kita iktikaf di masjid, zikir di masjid, kita akan mendapatkan pahala 83 4 bulan Mas Hilmi. Berarti beriktikaf di masjid ya yang kedua ya. Iktikaf. Yang kedua beriktikaf. Yang ketiga? Yang ketiga adalah sering berinfak dan bersedekah kepada teman-teman kita, mungkin kepada saudara-saudara kita yang mungkin membutuhkan bantuan kita. Oke, yang ketiga berarti berinfak dan bersedekah. Mungkin sebelum dijabarkan oleh Mas Sefi, bagaimana cara kita berinfak dan bersedekah? Misal kita adalah mungkin orang yang kurang mampu, apakah bersedekah itu harus menggunakan harta benda atau makanan dan lain sebagainya? Lalu bagaimana sih cara kita berinfak dan bersedekah untuk mungkin kita yang kurang mampu? Banyak yang beranggapan bahwasanya sedekah itu harus dengan harta. Sedekah itu harus dengan uang, harus dengan ini enggak. Sebenarnya sedekah yang terbaik itu adalah memberikan apa yang kita miliki dengan hati yang ikhlas, Mas Hilmi. Kalau kita misalkan kita punya uang 100.000, ya, kita sedekahkan kepada teman-teman kita, kepada fakir miskin 20.000, tapi di dalam hati kita, di dalam diri kita itu ada timbul rasa kesombongan, itu bukan sedekah. Yang namanya sedekah itu mengeluarkan sesuatu apapun yang kita miliki atau memberikan suatu bantuan apapun yang kita bisa dengan rasa ikhlas murni karena Allah, tidak berharap apapun Tanpa pamrih. Ya, tanpa pamrih sama sekali, Mas Hilmi. Dan ikhlas pastinya Dan ya. ikhlas beramal. Nah, terus juga ada hadis yang mengatakan tabassumuka min wajhi akhika shadaqatun. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah bagimu. Kita tidak punya apa-apa, uang tidak punya, kekuatan tidak punya, kita tetap bertemu sama teman kita senyum, kita sapa, itu sedekah bagi kita. Senyum sudah termasuk sedekah. Senyum sudah termasuk sedekah. Nah, itu teman-teman sudah dijelaskan bahwa bersedekah itu tidak harus kita menggunakan uang atau harta benda dan sebagainya. Senyum saja kita sudah termasuk sedekah. Seperti itu ya. Itu yang ketiga. Berarti yang keempat? Yang keempat itu adalah kita sering beramal baik, kebagusan. Yang tadinya amal kita kurang banyak, ya, dalam malam Lailatul Qadar kita itu amalnya yang bisa kita lakukan, seperti halnya kita satu hari minimal membaca istighfar 3 kali, ya, itulah biasanya kita membaca 3 kali. Ketika malam Lailatul Qadar kita berbanyak menjadi 7 kali atau 6 kali atau 11 kali, dan dibuatkan ketika sebisanya kita saja. Gitu. Jadi perbanyak ibadah kita kepada Allah. Yang tadinya mungkin istighfar 30 kali, 33 kali, jadi tetap ditingkatkan 100 gitu ya. Atau berapa sebisanya kita lah saja. Kita enggak tidak mengatur berapa, enggak. Yang penting kita ikhlas, niat murni karena Allah. Yang penting meningkat. Tidak hanya di situ. Tidak hanya stagnan. Di situ terus. Setiap harinya 3, ketika malam Lailatul Qadar kita 3, kita rugi, Mas Hilmi. 83 tahun, Mas Hilmi. Masa kita samakan dengan hari-hari biasa. Ya. Mubah dong ya. Mubah dong. Rugi dong. Yang bener aja gitu kan. Yang bener aja. Itu tadi gitu. Itu tadi yang keempat, yaitu meningkatkan kebaikan. Nah, ini untuk yang terakhir ini, yang kelima itu apa, Mas Sefi? Yang kelima itu saya sedikit membawa catatan sedikit, Mas Hilmi, karena ini adalah yang mungkin yang menurut saya paling baik, Mas Hilmi. Maaf, saya ambil dulu catatan saya, Mas Hilmi, ya. Silakan. Takutnya nanti salah ya. Iya. Nanti saya di komen seperti ini Ustadz gadungan ini. Bahaya nanti. Tanpa dalil. Tanpa gitu, dalil. Ya. Bagaimana ini? Mahasiswa stik nggak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Saya buka dulu ya, Mas Hilmi, ya. Ya, takut ada kesalahan sedikit. Tadi sudah dijelaskan ya teman-teman semuanya, ada 5, dan yang sudah dijelaskan itu adalah 4, yaitu yang pertama meningkatkan ibadah, yang kedua itu beriktikaf di masjid, yang ketiga berinfak dan bersedekah, yang keempat yaitu meningkatkan kebaikan. Nah, meningkatkan kebaikan itu yang tadinya kita mungkin hanya melakukan kebaikan membaca Al-Quran 1 halaman meningkat menjadi 2 halaman, seperti itu. Tuh, sudah Mas Hilmi. Silakan yang nomor 5. Yang kelima, yang terakhir. Ini 5 saja ya, Mas Hilmi, ya. Yang lainnya besok lagi. Besok lagi dong. Gitu. Yang terakhir, Mas Hilmi. Kita biasanya ketika berdoa itu mungkin masih memikirkan yang lain.
masih memikirkan beban kita, masih memikirkan hutang piutang kita, dan masih memikirkan yang lain. Nah, diusahakan ya saudara, diusahakan ketika malam Lailatul Qadar itu kita berdoa kepada Allah dengan khusyuk. Ya, tidak boleh memikirkan apapun. Diceritakan, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, saya bacakan ini ya. Ana Aisyah qalat, qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadri ma aqwalu fiha. Qala, quli Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, dan artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau jika aku tahu bahwa malam tertentu atau malam Lailatul Qadar itu, lantas doa apa yang saya panjatkan ya Rasul? Kemudian Rasul menjawab, wahai Aisyah, doalah seperti doa yang saya sebutkan tadi, yaitu apa tadi Mas Herdi? Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Supaya apa yang kita lakukan itu di kesalahan kita itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang kelima itu adalah berdoa dengan penuh khusyuk, tawadu dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu. Oke, itu tadi yang kelima, yaitu berdoa dengan penuh khusyuk, tawadu dan memohon ampunan kepada Allah. Kita berdoa tawadu mungkin, khusyuk mungkin, meminta ampunan kepada Allah. Minta sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya ampunan. Ketika kita minta pasti kita dikabulkan oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku maka aku akan kabulkan apa yang kau mintakan. Tapi kita jangan berharap Mas Ilmi, karena Allah itu memberikan apa yang kita pinta itu sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan kita. Belum butuh waktu itu, maka Allah tunda nanti. Sebelum saatnya. Nanti kalau sudah saatnya Allah turunkan apa yang kita minta. Oke. Seperti itu tadi 5 tips menggapai Lailatul Qadar di akhir bulan Ramadan ya. Luar biasa sekali pemateri kita pada sore hari ini, yaitu Kak Syefi Halwani dengan dalil-dalilnya dengan penuh bahasa-bahasa yang mungkin sangat mudah kita pahami, dengan keilmuannya yang mungkin sudah memang pantas sebagai semester akhir seperti itu ya, semester 8 yang sudah mulai skripsi ya Mas. Ya, doanya saja Mas Ilmi. Alhamdulillah. Kita sama-sama berdoa Kita sama-sama malam berdoa. Lailatul Qadar terakhir nanti kita. Nanti. Semoga apa yang kita usahakan di Istiqmatul Huda itu berhasil. Amin amin ya rabbal alamin. Itu dari teman-teman semuanya 5 tips menggapai Lailatul Qadar di akhir Ramadan dari narasumber Selvi Halwani. Ya Mas Ilmi. Itu saja mungkin ngaji sore kita pada sore hari ini. Saya Muhammad Hilmi Haji selaku pembawa acara, selaku host. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau mungkin kurang baik dalam membawakan acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan narasumber kita, Selvi Halwani, ya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk ngaji sore di Istiqmatul Huda. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe channel Istiqmatul Huda. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.